God in command, no will change. His faithful hand will rearrange. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Faith and love I will praise. In Jesus I win all. Untuk memulai hari baru di minggu ini, di usbu ini, kita akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga Allah, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, sebagai anak-anak-Mu, sebagai persekutuan Tuhan, kami hendak melaksanakan aktivitas kehidupan kami di usbu yang baru. Karena itu untuk melandasinya kami akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami, agar pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan dapat menguatkan kami dalam usbu yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca bagian Alkitab sesuai dengan materi LPG GBM dari Amsal pasal 11 ayat 25. Demikian bunyinya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali memasuki minggu baru. Bukan hanya pergantian hari atau rutinitas yang berulang, tetapi kita yakin di usbu yang baru ini adalah anugerah baru dari Tuhan yang penuh kasih juga bagi kita. Minggu baru berarti kesempatan baru untuk kita bersyukur. Dan lewat rasa syukur itu kita belajar untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 25 yang tadi kita baca berkata, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur sejati tidak berhenti pada ucapan di bibir saja, tetapi bergerak menjadi tindakan kasih yang penuh kepedulian. Saudara-saudaraku, kita bisa memberi karena kita lebih dulu telah menerima dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita bisa berbagi karena Tuhan telah lebih dahulu berbagi kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan setiap napas kehidupan, setiap kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan kesempatan untuk melayani, semuanya adalah anugerah daripada Allah di dalam Yesus Kristus itu. Maka rasa syukur bukan sekadar ucapan terima kasih Tuhan, tetapi sikap hati yang berkata, Tuhan, karena Engkau telah memberi kepadaku, aku pun mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Syukur yang sejati selalu melahirkan gerak untuk berbagi, menolong, dan melayani sesama. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Artinya ketika kita memberi, kita tidak kehilangan apa-apapun dalam hidup ini. Sebaliknya, hati kita justru dipenuhi dengan sukacita dan rasa damai. Berbagi bukan soal berapa banyak kita punya, tetapi seberapa besar kasih yang kita wujudkan. Mungkin kita tidak selalu bisa memberi materi kepada sesama kita, tetapi kita bisa berbagi waktu, kita bisa berbagi perhatian, kita bisa berbagi penghiburan dan doa bagi mereka yang sedang lemah di dalam hidup ini. Setiap kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi tanda nyata bahwa kita adalah persekutuan di dalam Kristus yang hidup di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai persekutuan dalam Kristus, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita adalah satu tubuh di mana setiap anggota saling melengkapi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Ketika satu bersyukur, yang lain dikuatkan. Ketika satu berbagi, yang lain dikuatkan imannya. Gereja, Bapak, Ibu, dan saya menjadi tempat di mana kasih Allah dirasakan nyata di dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan sederhana, melalui saling menolong, melalui kesediaan untuk
hadir bagi yang membutuhkan. Disitulah wajah Kristus tampak, bukan hanya di mimbar atau dengan lagu-lagu pujian saja, tetapi dalam kehidupan yang nyata, kehidupan jemaat yang saling berbagi karena rasa syukur itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Amsal 11 ayat 25 menutup dengan kata yang sangat indah. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali menyegarkan hidup kita sendiri. Ketika kita menguatkan orang lain, kita pun dikuatkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ketika kita menolong, hati kita ikut disegarkan. Ketika kita berbagi kasih, kita makin merasakan kasih Kristus yang hidup dalam diri kita. Itulah misteri indah dari hidup yang bersyukur. Semakin kita memberi, semakin Tuhan memperbarui hidup kita. Saudara-saudaraku, mari mulai minggu ini dengan langkah-langkah sederhana. Ucapkan syukur setiap pagi atas hari baru yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Lihat di sekitar kita, siapa yang bisa kita tolong hari ini. Ucapkan kata penguatan kepada mereka yang lelah. Bagi senyum dan perhatian yang tulus bagi setiap orang yang membutuhkannya. Doakan mereka yang sedang berjuang dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Syukur tanpa berbagi adalah seperti air yang berhenti mengalir. Lama-lama pasti menjadi kering. Tetapi syukur yang diwujudkan dalam kasih akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang percaya Kristus dan telah dikaruniakan banyak hal. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang tahu bersyukur. Dan dari rasa syukur itu kita saling berbagi, saling menguatkan, dan saling menghidupkan. Sebab seperti firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Semoga minggu ini kita menjadi orang-orang yang menyegarkan dunia dengan kasih Kristus. Karena hati yang bersyukur selalu menemukan cara untuk berbagi. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Amin. My Savior is my stronghold. With Him my life's assured and bold.